Berapa banyak yang bisa kamu belanjakan saat cashback 10 kali lipat selama 8 jam? Semua tabungan yang kamu habiskan untuk membeli rumah. Siapa sangka itu menjadi bangunan terbengkalai sebelum konstruksi dimulai. Anda berdiri di atas atap dan memarahi ketidakadilan Tuhan. Tiba-tiba, sebuah suara sistem datang dari pikiran Anda. Sistem Dewa Kaya 8 jam berhasil diikat. Mulai sekarang, semua perilaku konsumsi non-berulang Anda akan mendapatkan cashback 10 kali lipat. Tetapi hanya karena energi tidak mencukupi, sistem akan hibernasi setelah 8 jam. 8 jam? Apa yang bisa saya lakukan? Melihat waktu yang menghilang detik demi detik di antar muka sistem di depan Anda tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, Anda toh tidak perlu mengeluarkan uang, pikir Anda. Anda mengeluarkan ponsel Anda. Anda belum membayar kartu kredit bulan ini. Mantan pacar Anda menghabiskan 1 atau 2 ribu untuk membeli pakaian di mall. Bajie mengundang para pemimpin untuk makan malam dan membayar 850. Berbagai pengeluaran hidup menambahkan hingga 3.800. Awalnya, Anda harus membayar hipotek bulan ini. Gaji Anda tidak cukup, dan Anda berencana untuk membayar dengan cicilan? Dengan gigi terkatup, Anda menghabiskan 4.000 terakhir di kartu ban Anda. Terus bayar kartu kredit. Detik berikutnya, ban seluler mengirim SMS. 38.000 yuan ditransfer ke rekening ban Anda, saldo 3827. Ya Tuhan. Itu benar-benar berhasil. Hahaha, dapat rezeki nomplok. Aku bertemu dengan hal yang tidak terduga. Saya kaya, saya kaya, saya kaya, 8 jam. Saya masih punya 8 jam untuk berbelanja, beli, 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 beli. Saya ingin menjadi orang terkaya dengan berbelanja. Setelah ekstasi, Anda terpana lagi. Apa yang harus saya beli selanjutnya? Benar, belanja online. Tanpa basa-basi, Anda mengeluarkan ponsel Anda dan membuka platform Pinduoduo dengan lebih dari 30.000 di tangan Anda. Di kisaran ini, Anda dengan cepat memikirkan komputer. Anda telah menjadi penggemar digital sejak kecil, dan yang paling Anda impikan adalah memiliki satu set lengkap ROG, pikirkan Raptor 4090, pikirkan motherboard Asus Angel Eye. Air liur mengalir ke bawah, tetapi sayangnya, saya hanya bisa memikirkannya sebelumnya. Komputer yang begitu mahal. Cukup untuk membeli nyawaku sendiri, tetapi sekarang aku memiliki kesempatan ini, lalu apa yang aku tunggu? Beli itu, cari monitor yang sama dengan komputer ROG, tepatnya 37.000. Anda langsung membelinya dan membayar, dan ban segera menerima transfer 370.000. Anda menari dengan gembira. Anda tahu, hidup baru Anda telah tiba. Apa yang harus Anda beli setelah membeli komputer? Beli ponsel, Huawei X termahal, 15.000. Ban membalikan uang 150.000 tidak, terlalu sedikit. Beli yang lebih besar. Anda berpikir dan langsung membeli satu set kamera Hermes. Kamera Hasselblad H6D ditambah 2 atau 3 lensa, menghabiskan hampir 100.000. Bank langsung mengembalikan uang 1 juta. Semakin banyak Anda menggesek, semakin menyenangkan, tidak bisa berhenti sama sekali. Tetapi ketika Anda menambahkan keranjang belanja platform Duo-Duo dan menghabiskan lebih dari 300.000 lagi, Anda tiba-tiba menyadari bahwa Anda tidak dapat membayar. Menurut petunjuknya, saya tahu karena kartu debit yang Anda ikat hanya memiliki total kuota harian sebesar 500.000. Setelah melebihi, kuota dibatasi. Sebenarnya, kuota dapat ditingkatkan di bank, tetapi Anda adalah tipe pekerja. Biasanya arus kas hanya beberapa ribu gaji setiap bulan, masuk dan keluar. Saya tidak pernah berpikir untuk meningkatkan kuota. Anda tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memiliki hari ketika pengeluaran Anda melebihi 500.000. Bank Oriental. Anda yakin? Aduh, cepatlah, saya punya urusan mendesak. Oke, sopir menginjak pedal gas dan kemudian tiba. Sangat dekat, Anda hampir muntah darah. Anda tidak menyadari bahwa kompleks bangunan terbengkalai hengtai ini. Ada ban Oriental di seberang jalan itu. Anda memarahi sopir karena tidak tahu malu, tetapi Anda tidak punya waktu untuk peduli. Melemparkan uang 10 yuan dan turun dari mobil. Terima kasih. Suara terima kasih mengejek dari sopir datang dari belakang. Anda tidak bisa lagi peduli tentang itu. Sekarang pikiran Anda penuh dengan konsumsi, dan konsumsi cepat. Bergegas ke ban dengan tergesa-gesa. Anda langsung berteriak keras, manajer lobi. Halo, Tuan. Saya manajer lobi Yoying. Segera, seorang wanita yang mengenakan pakaian profesional standar. Wanita cantik menghampiri. Anda melihatnya 2 kali dan memang sangat cantik. Yoying merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapan Anda padanya, tetapi dia masih tersenyum. Tuan, apakah ada yang bisa saya bantu? Bantu saya meningkatkan kuota kartu ini. Tolong cepat. Saya sedang terburu-buru untuk menghabiskan uang. Yoying melihat kartu debit biasa dan lama yang Anda keluarkan. Hampir tidak tertawa. Oke, Tuan, silakan ikut dengan saya. Dia menahan tawanya, membimbing Anda ke belakang meja dan pergi. Anda melihat kepergian Yoying.
Sosok anggun itu tanpa sadar membangkitkan dorongan di dalam hatinya. Ketika saya punya uang di masa depan, saya harus mencari wanita cantik seperti itu untuk berkencan. Ketika saya tiba di meja, saya menyadari bahwa kuota harian maksimum hanya dapat ditingkatkan menjadi 2 juta. Tidak mungkin, untungnya kamu sekarang memiliki lebih dari 4 juta dana di akunmu. Setelah meningkatkan dan memproses kartu berlian yang dapat meningkatkan batas, kamu mengisi informasi identitas di konter. Batas kartu bank akhirnya ditingkatkan menjadi 30 juta. Kamu belum meninggalkan bank. Kamu sudah tidak sabar untuk membeli semua barang di keranjang belanja platform Duoduo. Totalnya adalah 386.700 yuan, bank segera mentransfer 3.867.000 yuan, ditambah yang sebelumnya. Sekarang hampir 9 juta uang tunai tergeletak di kartu bankmu. Keren. Benar-benar keren. Otakku akan segera menjadi jutawan. Seperti yang mereka katakan, keinginan manusia tidak ada habisnya. Keinginan terbesarmu kemarin adalah memiliki rumah sendiri, tetapi sekarang, bahkan menjadi jutawan pun tidak bisa memuaskanmu. Namun, produk mahal di platform belanja. Kamu pada dasarnya sudah membeli semuanya. Dan kecepatan menghasilkan uang seperti ini terlalu lambat. Tadi kamu tidak punya pilihan karena modal awalmu sedikit. Sekarang kamu hampir memiliki 10 juta. Barang apa yang harus dibeli? Saat sedang berpikir, kamu kebetulan berjalan ke sisi manajer resepsionis, Yo Ying, dan mau tidak mau bertanya. Permisi, tahukah kamu barang apa yang paling cepat dan paling banyak menghabiskan uang? Yo Ying mengira orang ini ingin berpura-pura kaya di depannya lagi untuk mencari eksistensi, jadi dia memutar matanya. Tentu saja membeli rumah dan mobil, Tuan. Mobil mewah puluhan juta, villa puluhan juta. Dijamin uang akan keluar seperti air. Benar? Kenapa aku tidak memikirkannya? Kamu hampir ingin menampar dirimu sendiri. Apakah ada yang lebih cepat dari membeli rumah dan mobil dalam hal membeli barang? Apakah ada yang lebih langsung? Terima kasih. Aku akan mentraktirmu makan ketika aku menghasilkan banyak uang. Yo Ying melihat punggungmu saat kamu pergi dan tersenyum tak berdaya. Di era ini, benar-benar ada semua jenis orang. Kamu baru saja keluar dari bank ketika subtitle virtual system tiba-tiba muncul. Tersisa 73 menit untuk hitungan mundur hibernasi. Kamu buru-buru menggertakkan gigi dan bergegas ke pinggir jalan. Menghentikan taksi. Tuan, toko mobil termahal di dekat sini. Apa itu toko mobil termahal? Sopir itu tampak bingung. Lamborghini, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce. Yang penting mobilnya mahal. Cepat, sopir itu mengira kamu gila. Jangan berpura-pura sakit di depanku, anak muda. Apakah kamu terlihat seperti orang yang membeli mobil seperti itu? Kamu terlalu malas untuk menjelaskan pada orang ini? Langsung saja pindai kode dan transfer 3.000 yuan. Apakah uang ini cukup? Aku akan mengganti biaya pengurangan poin karena ngebut untukmu. Tunjukkan kecepatan tercepatmu. Begitu sopir melihat jumlah transfer, matanya langsung berbinar, sangat gembira. Berpegangan erat. Hari ini aku adalah ayah dari Fujiwara Takumi. Broom. Gas diinjak dalam-dalam, ban berputar liar. Taksi tua dengan ratusan ribu kilometer. Secara paksa dia mengemudikannya dengan kecepatan mobil sport. Di dalam taksi, kamu juga tidak menganggur. Masih berencana untuk terus berbelanja online. Sekecil apapun tulisannya, tetap saja itu uang. Apalagi sekali gesek bisa jutaan. Dia tidak percaya, siapa yang mau bermusuhan dengan uang, terus menggesek. Kamu tiba-tiba tidak sengaja mengeklik ruang siaran langsung. Ini adalah kilasan inspirasi tiba-tibamu. Benar. Apakah mengisi ulang koin virtual di platform juga termasuk konsumsi? Coba saja. Lagi pula, aku punya banyak uang. Kamu biasanya hanya menonton siaran langsung di platform Double. Benar. Hanya menonton, tidak pernah memberi tip. Lebih fokus menemani. Seorang penyiar wanita bertanya mengapa kamu tidak pernah memberi tip. Kamu bilang karena kamu miskin. Bahkan lebih banyak penyiar bahkan tidak melirikmu. Sekarang, bagaimanapun juga, ada kesempatan untuk masuk dan berteriak, jangan meremehkan pemuda yang miskin. Memikirkannya saja sudah membuat bersemangat. Kamu dengan kejam dan tanpa banyak bicara memasang usil ke ponselmu. Pertama, isi ulang 1 juta yuan. Ban tidak merespon. Kenapa tidak bisa? Apakah mengisi ulang bukan konsumsi? Kamu sepertinya mengerti. Kamu buru-buru mencari ruang siaran langsung penyiar wanita yang kamu kenal dan mengekliknya. Tidak ada sambutan apapun. Lagi pula, kamu baru level 5. Level 5 ini. Semua naik karena merebut lucky bag. Nama penyiar wanitanya adalah Xiao Xijie. Dia adalah penyiar peragaan busana. Saat ini dia sedang bertanding, PK, dan dengan nada manja meminta hadiah dari penggemar. Dulu hanya dia yang lumayan baik padamu. Meskipun tidak membalas setiap kalimat, setidaknya kadang-kadang melihat dan membalas satu kalimat. Demi ini. Konsumsi sama saja dengan memberi siapa saja. Dia saja. Karnaval. Nomor 1 Douyin, pesawat, Cloudscape. Romansa tak terbatas, kereta romantis, karena konsumsi tidak boleh diulang.
Kamu menggunakan semua hadiah sebelumnya, menghabiskan lebih dari 900.000 untuk siaran langsung. Ban mengembalikan lebih dari 900.000, tentu saja, konsumsi nyata diperlukan. Wow wow wow, terima kasih atas hadiah dari Doku. Cih, suara gesekan ban yang menusuk telinga terdengar, kamu baru mendongak dan melihat kota mobil di kejauhan. Melihat waktu di ponselmu, kamu tidak bisa tidak mengagumi guru ini. Benar-benar sesuatu. Setelah keluar dari mobil, kamu menyadari bahwa kota mobil ini adalah tempat berkumpulnya toko 4S besar, dengan berbagai merek mewah di dalamnya. Semuanya tersedia. Kamu pertama kali mengunjungi toko eksklusif Lamborghini. Alasan mengapa kamu tidak pergi ke Rolls-Royce terlebih dahulu. Karena kamu hanya memiliki lebih dari 8 juta di tanganmu, takut tidak mampu membelinya. Begitu memasuki ruang pamer Lamborghini, kamu tertarik dengan mobil sport berwarna merah menyala. Mereka semua mengatakan bahwa mobil sport adalah romansa pria. Ini benar sekali. Selain wanita, daya mematikan mobil sport bagi pria terlalu besar. Dulu tidak punya uang, jadi sama sekali tidak pernah memikirkannya. Sekarang uang di tangan semakin dalam, kapan lagi kalau tidak sekarang? Halo, Tuan. Saya sales Zhanglan. Meskipun saya melihat Anda berpakaian santai dan sangat miskin, tetapi bagaimanapun juga ini adalah toko eksklusif merek super mewah. Penjualan masih sangat memperhatikan kualitas. Meskipun tidak terlalu bersedia, dia masih datang untuk bertanya dengan senyum. Kamu melihat sales yang bernama Zhanglan ini, perkenalkan secara singkat mobil sport merah itu. Baik, Tuan. Mobil sport ini bernama Ryuto, adalah generasi baru mobil super sport yang baru dirancang dan diproduksi oleh Lamborghini. Milik penerus Aventador, seluruh mobil menggunakan, tidak perlu melaporkan kinerja. Berapa total harganya? Kamu tidak punya waktu untuk terus berhenti, dan langsung ke intinya. Tidak ada yang lebih dari 10 juta, kalau model ini, harga keseluruhan sekitar 7 juta. Tentu saja, jika Anda perlu memilih aksesori, maka tidak perlu repot. Tanda tangani kontraknya. Ah, Zhanglan terkejut. Dia belum pernah melihat pelanggan yang begitu tidak sabar dan ingin menandatangani kontrak dalam 1 menit. Kenapa? Tidak dengar? Atau haruskah saya mencari orang lain? Kamu sedikit tidak sabar. Aku sekarang sedang berpacu dengan waktu, membuang 1 detik berarti membuang uang. Tidak, tunggu sebentar. Saya akan segera mengambil kontraknya. Zhanglan bergegas dengan gembira ke kantor untuk mencetak kontrak. Anda duduk di kursi, menunggu dengan cemas. Anda bahkan mengeluarkan ponsel Anda dan membuka platform Doole. 1 juta yang baru saja diisi hanya menghabiskan 90.000. Masih ada 910.000 yang belum dibelanjakan. Tanpa ragu, Anda datang ke ruang siaran langsung Xiao Ciji dan terus-menerus menekan. Berbagai hadiah dilemparkan, Yulong Youxia, Du Xiaoxia, Chang Qiongzi, Xingyun Gongjue, Bianxing JJ. Efek khusus hadiah berterbangan, hadiah besar biasa, hadiah toko misterius terus-menerus. Penyiar wanita Xiao Ciji juga tercengang. Dia sangat bersemangat sehingga tidak bisa berkata-kata. Tangan Anda terasa sakit. Anda baru menghabiskan 3 juta koin Dou, dan ban segera menerima 3 juta, dan saldo Anda berhasil menembus 10 juta. Kecepatan konsumsi platform ini jelas tidak cukup cepat. Anda harus memikirkan cara lain. Tepat ketika Xiao Ciji dengan bersemangat terus berterima kasih. Zhanglan datang dengan tergesa-gesa dengan sepatu hak tinggi membawa kontrak pembelian mobil. Anda menyimpan ponsel Anda. Setelah berhasil menandatangani kontrak, Zhanglan dengan hati-hati berkata, Tuan Li, karena pengiriman mobil membutuhkan waktu, Anda perlu membayar uang muka terlebih dahulu. Bayar uang muka apa? Saya langsung membayar penuh. Jangan bercanda. Waktu cashback saya hanya tersisa 7 jam. Tentu saja saya harus membayar mobilnya terlebih dahulu. Kalau tidak, dari mana saya mendapatkan cashback? Zhanglan mengira Anda sangat murah hati, jadi dia dengan gembira membawanya ke kasir. Ketika pembayaran mobil sebesar 7 juta berhasil dilakukan, dia akhirnya merasa lega dan memastikan bahwa Anda benar-benar orang kaya. Cashback bank segera tiba 70 juta. Saldo Anda baru saja menembus 10 juta, dan sekarang Anda memiliki hampir 80 juta, hampir 100 juta. Keren, ini adalah kecepatan cashback yang seharusnya. Seolah-olah menemukan benua baru. Anda bertanya kepada sales wanita, model apa lagi yang bisa dibeli di toko Anda? Saat ini kami memiliki 3 model utama yang dijual. Selain review Towai, ada juga mobil sport hardtop 2 pintu Hero B, dan SUV performa Eurus. Saya mau kedua mobil ini. Tanda tangani kontrak. Zhanglan sekali lagi tercengang. Apa itu kemewahan? Dia pernah mendengar dan melihat kemewahan orang kaya sebelumnya, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan orang kaya muda dan kaya saat ini. Tidak peduli seberapa kaya orang lain, mereka harus memilih model, warna, dan konfigurasi. Tapi orang ini, dia tidak bertanya sama sekali. Jawabannya adalah beli. Oke. Tentu, Pak. Saya akan segera mengurusnya untuk Anda. Tapi kedua mobil ini memiliki konfigurasi yang berbeda.
Anda ambil semua yang paling tinggi konfigurasinya saja. Sebuah kalimat ringan membuat Zhang Lan merasa sedikit terpesona. Tatapan yang mengarah padamu juga menjadi sedikit kabur. Uang adalah pesona pria. Bisa membuat wanita pusing, ini tidak bohong. Setelah Zhang Lan pergi, bahkan sales lain yang merasa memiliki daya tarik tidak bisa duduk diam. Seorang sales wanita cantik dan pengertian hampir menempelkan tubuhnya padamu. Suaranya lembut dan manja. Saat ini, kau akhirnya mengerti. Mengapa pria menjadi buruk ketika mereka punya uang adalah kebenaran mutlak. Ini adalah ujian bagi kader. Kader mana yang bisa lulus ujian? Kau hanyalah orang biasa yang hampir terpesona. Ini jauh lebih baik daripada mantan pacar yang memasang wajah jijik, sombong dan dingin. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan mempertimbangkannya. Tapi pada akhirnya, kau tetap mendorong kakinya yang indah menjauh dari tubuhmu. Godaan memang besar. Kau memang tidak bisa menahannya. Tapi hatimu lebih tahu, jika 8 jam emas ini terlewatkan, maka kau pasti akan menyesal seumur hidup. Dibandingkan dengan cashback konsumsi dan menghasilkan banyak uang, apa artinya wanita? Ketika kau menjadi miliarder, atau bahkan triliuner, bukankah kau bisa mendapatkan wanita sebanyak yang kau mau? Melihat raut wajahmu berangsur-angsur menjadi jernih, sales wanita itu diam-diam menyesal dan hanya bisa pergi dengan enggan besok. Saat ini, Zhang Lan kebetulan membawa kontraknya lagi. Kau dengan cepat menandatanganinya dan langsung pergi ke kasir untuk membayar. 2 mobil dengan konfigurasi tertinggi harganya total 8.960.000. Dibayar tunai sekaligus lagi. Ban memberikan cashback 89.600.000. Dan saldo Anda juga mencapai lebih dari 15 juta. Pertama kalinya menembus 10 juta. Kau melihat informasi yang dikirim oleh bank di ponselmu, tanganmu sedikit gemetar karena kegembiraan. Jadi, aku sudah menjadi jutawan. Direktur Lee, Direktur Lee. Kau berkata, maaf bertanya. Apakah Anda keberatan dengan waktu pengiriman mobil? Karena waktu pengiriman ketiga mobil ini akan berbeda. Saya khawatir Anda membeli begitu banyak mobil. Apakah akan digunakan untuk mengadakan pameran mobil kecil? Jadi waktunya akan digunakan untuk mengadakan pameran mobil kecil. Kau mendengarnya dan tertawa sambil menangis, kau terlalu banyak berpikir. Aku membeli mobil-mobil ini murni karena aku suka. Mata Zhang Lan penuh dengan bintang-bintang kecil. Menyenangkan. Terlalu menyenangkan. Lihat, inilah yang dikatakan oleh dewa orang kaya. Hanya karena suka, dia menghabiskan lebih dari 16 juta untuk membeli beberapa mobil. Tapi dia tidak tahu bahwa yang kamu dapatkan dari membeli mobil adalah keuntungan cashback 10 kali lipat. Setelah meninggalkan toko Lanbojin, masih ada sisa limit kartu bank lebih dari 14 juta yang belum digunakan. Kamu mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Wan yang enggan, dan langsung menuju ke dealer Rolls-Royce di sebelahnya. Tuan, apakah Anda yakin ingin membeli model Phantom Series, bahkan yang versi wheelbase panjang? Pramuniaga tampan dengan setelan jas masih tidak percaya bahwa orang muda yang masuk kurang dari 2 menit akan mengklaim ingin membeli mobil. Urus kontraknya, saya akan membayar puluhan juta. Dan itu tunai, semua tunai. Pramuniaga merasa sedikit bingung. Apa? Beberapa bos akan membeli Phantom seharga puluhan juta secara tunai? Apalagi masih sangat muda. Tapi dia tetap melakukannya, karena baginya semua sedan mewah dibuat dengan tangan, simbol status dan kedudukan. Bagaimana mungkin saya tidak membeli beberapa mobil seperti ini? Segera. Kontrak selesai. Rolls-Royce Phantom seharga total 10,98 juta. Tanpa ragu-ragu. Kamu pergi ke kasir untuk melakukan transfer bertahap dan mentransfer uang ini ke rekening perusahaan ini. Segera. Cashback bank tiba. 109,8 juta masuk, saldo langsung menjadi lebih dari 254 juta. Berkembang. Kamu menekan kegembiraan di hatimu, menghadap pramuniaga pria. Apakah ada model lain sekitar 4 juta? Pramuniaga baru saja sadar dari kegembiraannya dan tersenyum pahit dengan canggung. Maaf, Tuan Lee. Model termurah di toko kami saat ini mungkin harganya lebih dari 5 juta. Lihat, Anda seharusnya sedikit menyesal. Alangkah baiknya jika tidak ada batasan sialan itu. Tepat pada saat itu, telepon berdering tiba-tiba. Sekilas, ternyata itu telepon dari Ban Oriental. Halo, apakah ini Tuan Lee? Saya. Siapa Anda? Halo, Tuan Lee. Saya Wang Dong, Kepala Cabang Kota dari Ban Oriental. Mohon maaf mengganggu Anda. Begini, Ban kami menemukan bahwa dalam 1 jam, hampir 300 juta dana dari luar negeri masuk ke akun Anda. Simpanan Anda tidak hanya legal dan sah, tetapi juga sangat besar, terutama dalam lingkungan ekonomi saat ini. Layanan eksternal yang sangat berharga, setelah dibahas oleh jajaran pimpinan bank kami, dengan bangga mengundang Anda untuk menjadi pengguna kartu hitam emas Ban Dongfang. Kartu hitam emas? Anda tampak bingung. Bukankah saya sudah membuat kartu berlian? Apa gunanya kartu hitam emas ini? Kartu hitam emas adalah untuk pengguna kami yang paling terhormat. Hanya bisa didapatkan oleh mereka. Ada beberapa ratus layanan VAP.
Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan detailnya. Sebutkan saja beberapa layanan yang bagus untuk didengar. Menjadi VIP kartu hitam emas VAP. Akan mendapatkan layanan manajer keuangan pribadi eksklusif dari bank kami. Penggunaan dana besar tanpa batas. Dan banyak lagi unit yang bekerja sama dengan bank kami. Tunggu, Anda menyela di tengah jalan. Anda bilang kartu hitam emas bisa menggunakan dana tanpa batas? Ya. Tanpa batas? Oke, saya buat. Anda belum sampai. Tapi saya sedang membeli mobil di dealer Rolls-Royce. Sekarang tidak nyaman untuk pergi ke bank. Bisakah Anda meminta seseorang untuk datang ke sini dan membantu saya membuatnya? Diperkirakan Direktur Ban Wang Dong di telepon. Belum pernah melihat permintaan seperti ini seumur hidupnya. Kartu hitam emas Ban Dong Fang, simbol status yang diimpikan banyak orang. Orang kaya, betapapun kayanya mereka, biasanya akan memberikan rasa hormat minimal dan datang ke bank untuk menandatangani kontrak secara langsung. Dan mengadakan upacara. Tapi Anda malah ingin mengirim seseorang ke dealer mobil untuk mengurusnya dengan tergesa-gesa. Apakah Anda pikir ini membuka kartu tabungan biasa? Meskipun dia merasa tidak bisa berkata apa-apa, Wang Dong tetap menarik napas dalam-dalam. Menyetujuinya. Kenapa? Karena yang masuk ke rekening Anda. Semuanya adalah dana besar dari luar negeri. Sekarang The Fed secara gila-gilaan menaikkan suku bunga, semua valuta asing mengalir ke Amerika Serikat. Kemampuan untuk mengalir ke negara kita sangat sedikit. Jadi direktur sangat mementingkan dan peduli. Jika tidak, dana domestik 2 atau 300 juta yuan yang sama tidak memerlukan direktur ini untuk tampil secara langsung. Direktur Lee. Saya akan segera mengirim manajer eksklusif Anda untuk mengurus kartu hitam emas. Apakah Anda punya pelaut terhadap Hang Nan? Anda dapat menunjuk manajer yang sangat puas. Anda awalnya ingin santai. Tetapi sebuah suara indah muncul di benak saya, dan saya tidak bisa menahan tawa. Saya pikir di dekat gedung Heng Tai yang belum selesai. Manajer Tang Youyin cukup baik. Minta dia untuk melayani saya secara khusus. Youyin. Direktur Wang Dong jelas tidak ingat, tetapi masih menyetujuinya dengan mulut penuh dan menutup telepon. Sudut mulut Anda saat tersenyum lebih sulit ditekan daripada AK. Apapun yang Anda inginkan akan datang. Kartu hitam emas setengah jalan. Setelah batas dihilangkan, bukankah itu berarti Anda bisa berjualan dengan lebih gila lagi? Melihat waktu, masih ada hampir 6,5 jam sebelum sistem dinonaktifkan. Mungkin aku bisa melakukan beberapa operasi besar. Dengan ambisimu yang meluap-luap, manajer khusus bangku dari penjualan selatan akan segera datang. Bantu aku menyiapkan kontrak kendaraan untuk semua model Rolls-Royce yang dijual. Ingat. Semuanya harus model teratas. Tuan, apakah Anda mengatakan? Semua model? Ya, kecuali Phantom yang sudah dibeli. Bawakan masing-masing satu. Penjualan selatan hampir pingsan. Aku pernah melihat orang kaya, tapi belum pernah melihat orang kaya seperti ini. Kali ini, dia benar-benar menjual mobil sampai. Menghitung uang sampai tangannya kram. Youyin memeluk tas kerjanya, duduk di taksi. Saat ini, otaknya masih linglung. Beberapa belas menit yang lalu, dia baru saja akan makan. Ketika tiba-tiba dipanggil oleh kepala bank. Akibatnya, ketika dia tiba di kantor, dia langsung dibawa ke ruang rapat oleh kepala bank. Di sana, dia bahkan bertemu dengan kepala cabang, Wang Dong. Dalam kebingungan, jabatannya sebagai manajer lobi dicabut, dan sebagai gantinya, dia ditugaskan sebagai manajer khusus VIP kartu hitam emas. Dan orang yang dia layani sedang menunggunya di toko Rolls-Royce. Sebagai karyawan bank, tentu saja tahu apa arti kartu hitam emas. Informasi VIP yang harus dia layani semuanya ada di tas kerja. Karena harus dirahasiakan, harus diverifikasi setelah bertemu langsung dengan orangnya. Saat ini, dia hanya tahu bahwa VIP yang dia layani bernama Lin Ba. Adapun mengapa sementara dia harus menjadi manajer khusus Tuan Lin ini, Youyin masih tidak mengerti. Namun, bagaimanapun juga, bisa beralih dari manajer lobi menjadi manajer khusus pelanggan kartu hitam emas adalah lompatan besar baginya. Tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan sebaik ini. Menenangkan diri, dia merias wajahnya di dalam mobil. Setelah memastikan penampilannya baik-baik saja, dia buru-buru turun dari mobil setelah tiba di tujuan. Begitu masuk, Youyin melihat seorang kenalan duduk di area istirahat dan melambai padanya. Nona You, kita bertemu lagi. Anda adalah tuan yang menyebutkan teori sebelumnya? Ya, aku juga ingin berterima kasih kepada Nona You atas sarannya. Youyin berjabat tangan denganmu dengan terkejut. Entah kenapa, aku memberikan saran. Benar? Kaulah yang mengatakan padaku bahwa jika aku ingin melakukan pembelian besar, aku harus membeli mobil mewah dan villa. Kau mengatakannya sambil tersenyum. Jadi, aku datang untuk membeli mobil mewah. Kau. Youyin tersenyum malu-malu. Hehe, itu hanya sedikit bantuan. Kebetulan sekali, aku datang ke sini untuk mencari seseorang. Youyin tidak menyangka pria di depannya ini begitu kuat. Dia benar-benar mendengarkan candaannya dan datang untuk membeli mobil mewah. Mencari seseorang? Ya. Mencari seorang pria bernama Li Han. Kau menunjuk kepalamu dengan ekspresi tak berdaya.
Jika tebakanku benar, orang yang kau cari seharusnya adalah aku. Yao Ying membelalakan matanya yang indah. Ekspresi terkejutnya cukup imut. Saat ini, dia benar-benar menyadari. Apa artinya? Li Peo membuka pintu untuk Li Peo. Li Peo sudah sampai di rumah. Kau. Aku Lihan, asli tanpa palsu. Lihan, ya Tuhan. Dia tidak pernah menyangka dalam mimpinya bahwa pelanggan VIP kartu hitam eksklusifnya, seorang jutawan dengan kekayaan ratusan juta, ternyata adalah pria di depannya yang berpakaian santai dan tampak terlalu muda. Sebelumnya, dia masih menggunakan kartu debit biasa. Yao Ying masih tidak percaya. Dia buru-buru membuka tas kerjanya, mengeluarkan dokumen rahasia, membuka amplop, dan membandingkan foto di dalamnya sebelum dia berani memastikan bahwa itu benar. Melihat ekspresi terkejut dan tidak percaya Yao Ying, kau bisa mengerti. Apalagi dia. Bahkan kau sendiri masih merasa seperti sedang bermimpi. Manajer Yao. Waktu kita sempit, jangan bengong. Cepat bantu aku mengurus kartu hitam. Aku menunggu untuk membeli mobil. Ah, baik. Kenyataan adalah kenyataan. Meskipun melampaui imajinasi Yao Ying, dia harus menerima kenyataan. Yao Ying, yang dengan cepat menyesuaikan diri, mengeluarkan buku catatannya dan mulai mengurus kartu hitammu dari jarak jauh. Prosedur kartu hitam agak rumit. Namun, Yao Ying mahir dalam pekerjaannya, dan sebelum dia datang, kepala ban telah berulang kali memperingatkannya tentang beberapa hal penting. Ditambah dengan dukungan penuh dari rekan-rekan di belakang layar ban, semuanya berjalan lancar. Sekitar 10 menit kemudian, itu berhasil diselesaikan. Tuan Li, kartu hitam sudah selesai diurus, tetapi kartu utama harus dikirim melalui pos. Saat ini, kami hanya dapat menerbitkan satu kartu untuk Anda. Apakah fungsi kartu sementara berbeda? Tidak ada perbedaan sama sekali. Di mana alamat catatan perjalanan Anda yang spesifik? Itu sudah cukup baik, mengenai alamat catatan perjalanan. Kamu agak canggung karena rumah yang kamu beli terbuang percuma dan belum diserahkan. Rumah yang awalnya disewa juga sudah dikembalikan. Setelah dipikir-pikir, catat perjalanan ke perusahaan dulu saja. Setelah memberikan alamat perusahaan kepadanya, kamu mengambil kartu sementara dan melihatnya. Kartu sementara ini juga dibuat dengan sangat indah. Seluruhnya berwarna hitam pekat dengan bingkai emas, hampir sama dengan kartu hitam emas. Kamu melambai ke arah sales pria yang sudah lama menunggu tidak jauh dari sana. Sales yang memegang banyak kontrak di tangannya. Segera berlari dengan gembira dan menyerahkan kontrak kepadamu dengan senyum lebar. Kamu menandatangani satu persatu. Yao Ying sangat penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Li, kontrak apa yang Anda tandatangani? Begitu banyak, apakah Anda perlu berkonsultasi dengan pengacara? Tidak perlu, ini semua adalah kontrak pembelian mobil. Pembelian mobil. Begitu banyak, ya? Tuan Li membeli semua model mobil di toko kami dalam satu tarikan napas. Sales pria itu sangat gembira. Selain Phantom yang sudah dibeli. Sekarang kontrak ini masing-masing adalah Culinan, Ghost, dan seri Spectre. Yao Ying merasa sepertinya dia tidak bisa melihat dunia ini dengan jelas lagi. Ternyata masih ada orang membeli mobil bagus seperti Rolls-Royce dan membeli semua model sekaligus. Setelah menandatangani kontrak, kamu berhasil menggunakan kartu sementara untuk membayar harga 3 model mobil, Culinan. Harganya 8,69 juta, Spectre adalah mobil listrik murni, hanya ada satu model. Harganya 6,34 juta, Ghost harganya 6,39 juta. Setelah serangkaian operasi, saldo ban Anda menjadi lebih dari 41,47 juta. Tuan, mohon pilih warnanya. Kamu berpikir sejenak. Phantom ingin warna hitam, Spectre warna emas gelap, Ghost warna putih. Culinan juga pilih warna hitam saja. Baik, saya catat. Saya beritahukan, waktu pengiriman mobil mungkin agak lama. Berapa lama? 3-6 bulan. Tapi kantor pusat Phantom. Ada mobil garis hitam, jika bisa diambil, bisa dikirim dalam beberapa hari. Beri aku Phantom secepatnya. Bisakah mobil diambil dalam 3 hari? Ini? Saya akan bantu tanyakan. Akan saya atur secepatnya. Setelah mobil dibeli. Suasana hati sedang baik, kamu sedang memikirkan rencana konsumsi selanjutnya, terus beli kendaraan mewah. Sepertinya kecepatan konsumsi hanya seperti ini, tidak ada batasan. Harus melakukan konsumsi yang lebih besar. Harga rumah turun terlalu cepat. Tentu saja, jika untuk ditinggali sendiri, itu lain cerita. Terima kasih atas perhatianmu. Tidak apa-apa, harga rumah turun ya biarkan saja. Aku beli ya beli. Tidak bertentangan. Memang tidak bertentangan. Yang kamu inginkan adalah menghabiskan uang untuk mendapatkan cashback, siapa yang peduli dengan kualitas produk. Kata-kata ini membuat Yao Ying sedikit speechless. Lihat, apakah itu kata-kata manusia? Apa maksudnya beli ya beli? Turun ya turun. Tidak bertentangan. Bukankah banyak investor properti menjerit di mana-mana? Kenapa dia begitu acuh tak acuh? Jika saja dia tidak benar-benar memiliki kartu hitam. Membeli begitu banyak mobil bagus sekaligus, Yao Ying akan mengira orang ini sedang pamer. Bagi orang normal,
Membeli rumah. Jangan katakan beberapa jam, bahkan puluhan jam pun rela. Tapi kamu berbeda. Sistem hibernasi hanya tersisa 6 jam lebih. Membeli rumah dalam beberapa jam, lalu apa gunanya aku mendapatkan cashback? Apakah ada rumah yang pembayarannya cepat? Bahkan rumah yang belum selesai juga boleh. Kamu memikirkan rumah yang belum selesai, kamu mendapat inspirasi dan penuh harapan. Di perusahaan kerja sama bank kalian, apakah ada banyak perusahaan properti atau perusahaan lain? Segera atau sudah bangkrut karena tidak mampu membayar hutang. Jika kalian menghubungi perusahaan-perusahaan ini, aku akan mengakuisisi dengan modal penuh. Apakah cepat? Yowing benar-benar speechless. Kak, kamu punya uang untuk mengakuisisi perusahaan apa saja. Kenapa malah suka mengakuisisi perusahaan yang bangkrut atau hampir bangkrut? Dia menjelaskan dengan sabar. Tuan Lee, Anda ingin mengakuisisi dengan modal penuh. Jika harga cocok di kedua belah pihak, transfer tidak akan lambat. Tapi saya harus mengingatkan Anda. Perusahaan-perusahaan itu bangkrut atau akan bangkrut pasti karena masalah yang berantakan. Anda seperti ini, bahkan tanpa melakukan inspeksi, ingin mengakuisisi sembarangan, sangat mudah untuk bangkrut. Aku suka kekacauan, bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan kembali modal awal. Hanya kekacauan yang membuat orang lain ingin menjualnya dengan cepat, memberi kita kesempatan. Kalau begitu bagus, segera hubungi bank untuk menghubungi para pemilik bisnis ini. Aku ingin mereka muncul di bank secepat mungkin. Terlambat tidak berlaku.